Ibu saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Kembali malam hari ini kita berkumpul. Mari bersama kita satukan hati. Kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan setiap pujian dan syukur. Mari bersama malam hari ini. Bapa, kami datang dengan setiap keberadaan kami malam hari ini Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami datang di dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk senantiasa kasih dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Biar hari ini, saat ini, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu. Kami mau menikmati jamahan Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, satu hal yang kami percaya, bahwa di mana kami percaya akan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kuasa-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami mengucap syukur senantiasa untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau anugerah yang terindah bagiku. Engkau kekuatan hatiku. Kau yang pegang seluruh hidupku. Kami datang bersyukur bahwa setiap hati kami malam hari ini Tuhan menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau saja yang layak, Engkau saja yang ditinggikan. Kami mengangkat setiap pujian dan penghormatan kami malam hari ini di hadapan Engkau. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar.
Engkau anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Engkau kekuatan, Engkau batu karang kami yang teguh. Kau kekuatanku Tuhan. Kami sembah kami sembah Anugerah terbesar Yesus. hanya Kau Tuhan. Kami bersyukur senantiasa Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami, buat anugerahmu yang besar atas kami Tuhan. Senantiasa hati kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan. Hanya Yesus, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Yesus Kau anugerah terbesar. Engkau juru selamat kami, Engkau batu karang kami yang teguh. Hanya namamu Tuhan. Semua pujian kami bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Sembah kami, hormat hanya bagi Engkau yang kudus. Haleluya. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan amin di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kami nyatakan Ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu
kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkau kekuatan kami Tuhan, juru selamatku. Besar kasih setiamu atas setiap hidup kami. Bukti kasih dan pengorbananmu yang besar atas setiap kami Tuhan. Buat kasih setiamu Bapa. Haleluya. Engkau kekuatanku, Engkau keselamatanku. Hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah pujian kami bagi-Mu Yesus. Engkau saja yang layak, Engkau saja yang layak. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru Selamatku dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. besar setiamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus. Mari sama-sama datang, kita sama-sama sembah Dia. Mari nikmati hadirat-Nya malam hari ini. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada malam hari ini, biar Engkau mendekap kami dengan kasih-Mu, biar Engkau memeluk kami dengan cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tinggikan
yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Dia, tinggikan Engkau ya Tuhan. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Tinggikan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Jesus. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan malam hari ini. Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Makasih. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk
di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan, Engkau menuntun kami. Biarlah jalan-jalan-Mu senantiasa ada di hidup kami Bapa, agar hidup kami terus dalam perkenan-Mu Tuhan. Tidak hentinya kami berdoa memohon anugerah Tuhan, agar hidup kami tetap di jalan-jalan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami buka hati bagi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat malam yang ada di Indonesia dan selamat pagi yang ada di Amerika dan yang lainnya. Ya, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, Tuhan senantiasa melindungi kita, bahkan di dalam apapun yang kita kerjakan, Tuhan selalu berserta dengan kita. Iya, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, puji Tuhan ya. Saya mau bersaksi Bu ya. Pada tahun 2020 saya berpisah dengan suami saya dan saya cerai 2022. Selama berpisah dengan suami ya. Selama saya berpisah dengan suami, saya jatuh dalam dosa dan saya berbuat zina dengan orang lain, dan akhirnya saya menggugurkan kehamilan saya dengan orang lain. Kurang lebih saya dan suami sama, tidak ada bedanya Bu. Ya, karena suami saya awalnya yang selingkuh lebih dulu, dan akhirnya saya juga membalas dengan berselingkuh. Hingga akhir tahun lalu saya bertobat. Ya, tapi perceraian kami tetap berlangsung ya, dan akhirnya kami diputus cerai 2022. Ya, dan saya resmi bercerai dengan suami saya. Dan akhirnya beberapa saat setelah itu saya dan suami bertemu kembali. Ya, dan suami datang kembali kepada saya, dia mau kembali dan pulang kepada saya. Dia bilang, ya, dia itu kemarin dibutakan, dia hanya jatuh dalam dosa dan dibutakan, dan dia merasa kehilangan saya dan juga keluarga. Dia tidak berbahagia dengan perempuan itu, dia berkata ya, jadi dia nggak berbahagia dengan selingkuhannya itu dan mau kembali ke keluarga. Saya pun akhirnya jujur berkata kepada suami bahwa saya beritahu kepada dia selama kita bercerai saya sudah bersinah dengan orang lain dan saya sudah menggugurkan kandungan saya. Tetapi puji Tuhan Bu, saya bertobat dan suami saya mau menerima saya apa adanya sebagai istri kembali. Dia memaafkan saya dan saya juga memaafkan dia. Dan puji Tuhan keluarga saya ya, dan dia sudah saya memaafkan dia dan dia juga memaafkan saya. Ya, keluarga saya dan keluarga dia nggak ada yang suka satu sama lain, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyatukan ya, karena memang mungkin ya karena perceraian itu jadi dua-dua sudah saling membenci keluarganya. Saya bersyukur saya bisa bercerita kepada suami, saya bilang bahwa selama ini ya saya bisa bertobat karena saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu Debbie. Saya bilang selama kita berpisah, khotbah-khotbah Ibu lah yang memberkati hidup saya, firman Tuhan. Suami saya 80% sudah mengalami perubahan. Ya, dia bukan suami yang dulu lagi Bu, yang kasar kepada saya. Bahkan kalau di gereja ya, kalau berdoa dia suka memegang tangan saya. Ya, masih ada hal-hal lain yang memang harus tetap saya doakan sebagai istri.
Yang dulu dia bilang cinta kepada perempuan selingkuhannya, sekarang dia kembali kepada keluarga dan kepada saya bersama-sama lagi. Saya mau menjadi berkat buat orang lain, Bu, ya, yang mungkin hari ini menjalankan dosa seperti apa yang pernah saya lakukan. Ya, saya mau beritahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tetaplah berdoa sebab semua tangisan saya, doa-doa saya tidak ada yang sia-sia. Tuhan mendengar. Meski saya pun sudah sempat jatuh dalam dosa, namun saya kembali kepada Tuhan dan saya minta maaf dan saya bertobat kepada Tuhan. Dan saya percaya apa yang sudah Tuhan beri, itu Tuhan yang akan mengembalikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa mengembalikan semua keadaan seperti membalikan telapak tangan. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Debbie. Terima kasih buat Ibu sekeluarga yang sudah banyak memberkati saya. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, puji Tuhan. Ya, kita melihat semalam ini kesaksian yang luar biasa. Tidak ada yang tidak sanggup Tuhan pulihkan ketika seseorang itu mau kembali kepada Tuhan. Makanya saya selalu berkata, asal masih ada salah satu dari suami istri itu yang mau meminta kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, tidak ada yang sukar. Sudah bercerai, secara manusia semua sudah gagal. Bahkan dia juga sudah melakukan persinahan dengan orang lain sampai hamil dan menggugurkan. Namun saudara, ya, ketika dia mendengarkan khotbah-khotbah saya, dia bertobat, dia menangis, tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan ubahkan dia dan akhirnya suaminya kembali kepada dia. Namun dia terbuka ceritakan semuanya dan suaminya mau menerima dia. Dan hari ini rumah tangga mereka dipulihkan. Mereka sama-sama mencari Tuhan. Bahkan di gereja mereka selalu berdoa bergandengan tangan. Saudara, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan asal kita mau terus sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh berserah hanya kepada Tuhan. Ya, terima kasih buat kesaksian malam hari ini. Ya, Tuhan memberkati kesaksiannya. Biarlah ini menjadi ya pelajaran dan contoh bagi kita semua bahwa Tuhan itu sanggup dan tidak ada kata terlambat, tidak ada kata yang sudah terlanjur. Asal kita mau bertobat, Tuhan sanggup memulihkan. Baik saudara, kita tadi malam sudah selesai dengan ulangan pasal yang ke-20 tentang ya jangan takut menghadapi musuh-musuhmu sebab Tuhanlah yang berperang menggantikan kita. Hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kepada ulangan 21, judul perikopnya adalah cara mengadakan pendamaian karena pembunuhan oleh seorang yang tidak dikenal. Ya, ulangan 21, apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kalau yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itu haruslah mengambil seekor lembu betina yang muda yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk, dan para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan sebab mereka yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan mereka lah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Ayat 6, dan semua tua-tua di kota, dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu, dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini. Ya, dan ya dikatakan di sana firman Tuhan saudara, ya mereka harus mengucapkan itu bahwa mereka tidak curahkan darah orang yang tidak bersalah itu.
Ya, dan mereka harus berkata ya bahwa dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka, demikianlah mereka harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi harus diadakan korban pendamaian ya kalau ada orang mati terbunuh tanpa diketahui siapa yang membunuhnya. Semua Tuhan mengatur di sana saudara ya. Jadi ya apapun diatur oleh Tuhan agar bangsa Israel itu ya tidak semena-mena. Ya bila sebuah kejahatan dilakukan dan penjahatnya melarikan diri, maka seluruh masyarakat dianggap bertanggung jawab pada zaman itu ya. Hampir sama dengan itu bila sebuah kota memiliki persimpangan yang berbahaya dan mungkin seseorang tewas di sana, ya maka masyarakat bisa dianggap bertanggung jawab baik atas kerusakan maupun perbaikan atau kerugian. Allah sedang menunjukkan perlunya bagi seluruh masyarakat untuk memiliki rasa tanggung jawab atas apa saja yang berlangsung dan terjadi di sekitar mereka. Ya, dan untuk membenahi setiap situasi yang berpotensi untuk membahayakan ya bagi orang lain. Jadi Tuhan mengajarkan kepada bangsa itu ya kalau ada satu dosa yang terjadi di situ dan tidak ada yang mengetahui siapa yang melakukan, maka orang yang terdekat dari ya kejahatan itu ditemukan, mereka yang harus bertanggung jawab. Ya menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat sehingga harus dipersembahkan korban perdamaian. Kita akan lanjutkan ya sekarang Ulangan 21 ya ayat yang ke-10 tentang tawanan perempuan yang diambil menjadi istri. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok sehingga hatimu mengingini dia, dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapanya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-sekali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Tuhan mengatur pada zaman dulu belum ada hukum. Ya kalau ada tawanan yang ditawan perang lalu dia ingin memperistri, maka itu ada tata caranya di sana ya. Tidak boleh semena-mena, tidak boleh membuang begitu saja, tidak boleh menjual sebagai budak. Ya, dan Tuhan sudah mengatur semuanya saudara, supaya bangsa Israel itu ya tidak bertindak seenak mereka sendiri. Ya, kita lanjut ayat yang ke-18 sekarang. Ayat yang 15. Hak kesulungan. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai. Ya, jadi kalau ada orang punya 2 istri nih, dalam perjanjian lama boleh ya punya 2 istri, sekarang tidak boleh. Punya 1 aja pusing, apalagi punya 2 saudara ya. Jangan main-main dengan dosa. Ya, dia punya anak dari yang dicintai dan tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, dan merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung, tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Ya, Tuhan mengatur tentang hak kesulungan pada zaman dulu saudara. Hak kesulungan itu penting ya bagi seseorang, itu menentukan segala-galanya. Jadi anak-anak yang tidak taat dan suka memberontak ya, dikatakan di sana saudara ya, ketika
seseorang itu memiliki 2 istri misalnya, lalu dia melahirkan anak, ya anaknya itu yang sulung lahir dari istri yang tidak dicinta, ya. Tetapi istri yang dia cintai juga melahirkan anak laki-laki. Maka hak kesulungan itu harus tetap jatuh kepada anak yang pertama, sekalipun istrinya itu tidak dicintai. Ya, tapi sudah punya anak, dialah yang sulung, dialah yang berhak menerima harta warisan, ya, bahkan hak kesulungan. Jadi Tuhan mengatur, ya, sekalipun dia tidak dicintai, tapi kalau dia melahirkan anak yang pertama, ya kamu harus adil. Tuhan itu bukan Tuhan yang sembarangan, dia mengatur semua dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, mau dicintai mau tidak dicintai, tetap yang sulung itulah yang sulung. Ya, biarlah Tuhan yang mengatur hidup kita dengan firman-Nya, dan kita boleh terus belajar untuk terus setia kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih buat malam ini Bapa, Engkau yang mengajarkan kami banyak hal tentang kebenaran-Mu. Ajar kami setia kepadamu Tuhan. Ajar kami memandang hanya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa. Tuhan tuntun, urapi, sertai apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat yang sakit malam ini Tuhan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan, aku percaya aku disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, jamah Tuhan. Setiap mereka yang terluka, jamah mereka yang mengalami sakit penyakit, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kuatkan setiap yang takut, yang gelisah, yang terikat, Engkau bebaskan. Bahkan Engkau memberi keturunan kepada mereka yang rindu punya anak. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja menjadikan semuanya baik. Bahkan semuanya bisa terselesaikan dengan baik dan dengan cara Tuhan, karena kami mau bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia, hujan pertobatan tercurah. Biarlah bangsa Indonesia aman, tentram, segala kerusuhan, kekacauan, intimidasi kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Lawat bangsa kami, berkati Bapak Presiden Jokowi, biarlah Tuhan senantiasa anugerah-Mu turun melimpah atas bangsa Indonesia. Bangsa kami boleh menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Menjelang pemilihan 2024, pemilu Tuhan pegang kendali. Engkau mengangkat wakil yang daripada-Mu Tuhan atas bangsa dan negara kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hari ini hamba sedang berada di Amerika. Lepaskan berkat-Mu bagi benua Amerika. Hujan pertobatan terjadi dan tercurah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus melimpah atas hidup-Mu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, biarlah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih buat dukungan doa saudara. Hari ini saya ada pelayanan di New York, dan besok akan kembali ke Philadelphia. Terus doakan pelayanan kami, biarlah sehat, kuat, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.